di area publik. Ketika kita bicara tentang nilai-nilai, ini berarti luas. Maka poin-poin yang mendasar terapannya ada beberapa poin, utamanya dalam moderasi, kemudian konsep dasarnya dan aktualisasi di ekonomi global, kemudian kaitannya dengan keluarga. Ada beberapa di generasi milenial dan yang lain nanti akan kita lihat. Ketika kita bicara tentang nilai-nilai, artinya nilai-nilai baik itu organisasi apa saja, majelis apa saja, sangha apa saja, yang nilai universal Buddhis itu sama, yaitu satu rasa dharma, yaitu rasa kebebasan. Jadi kalau Bapak Ibu menyadari bahwa ketika menyampaikan rasa dharma, rasa kebebasan itu rasanya sama. Nah, kenapa kehidupan beragama begitu unik? Karena pertama kali kita mempelajari ajaran Buddha itu dari Kapita Seleta. Setelah Indonesia merdeka, SMP ajaran Buddha kita tidak cukup, sehingga apa yang kita dengar dari mulut ke mulut kita dengar, kita pelajari, tidak belajar secara dari konsep dasarnya, sehingga kita tahunya terlalu banyak. Bagi rumah tangga tidak perlu tahu banyak-banyak. Itu penting bagi rumah tangga. Tidak boleh nanggung. Jadi penyuluh jangan nanggung. Penyuluh bagi rumah tangga tetap rumah tangga mengembangkan ajaran dharma. Titik. Jangan beralih profesi separuh ibu separuh rumah tangga, berbahaya. Jadi kalau separuh kan nanti nggak ada kepalanya, nggak ada rambutnya, nggak apa-apa kalau alami ya. Tapi kalau enggak kan beda. Ini penting. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi clash mindset itu berbahaya. Tidak ada satupun yang bisa berhasil menanggung itu. Baik, poin-poin penting seperti ini tidak saya bahas. Ini yang menjadi penting, bahwa ketika melakukan aktualisasi nilai-nilai ajaran dharma itu untuk mengatasi penderitaan karena berada dalam ekstrem ini. Sekarang ekstrem yang dimoderasi bukan ekstrem pemuasan keinginan dan penyiksaan diri. Landasannya apa? Landasannya adalah keserakahan. Ini saya terjemahkan dari Oba, sebenarnya salah, tetapi yang gampang diterima. Kebodohan itu sebenarnya adalah moha. Kebencian itu adalah dosa. Tidak demikian mestinya. Karena dosa itu ketemu, melihat wajahnya nggak menyenangkan itu sudah dosa. Anda membuat orang lain tidak senang itu sudah dosa. Dosa dalam arti menolak yang tidak enak. Kalau makan tadi enak, waduh enaknya, maka yang pertama. Ketika nggak enak, menolak. Karena menolak dan tahu enak, maka berada di posisi tengah. Kita menjadi orang yang tidak tahu. Realitasnya kehidupan itu seperti yang dimakan, ada enak, ada tidak enak. Masing-masing pasti ada yang cocok, ada yang tidak. Sesuai dengan dari mana asal daerahnya. Yang suka makanan asin dari Jawa Timur, di sini ada manis nggak cocok. Tapi untungnya di standar. Jadi lidahnya standar. Ini penting. Kemudian muncul jalan tengah. Jalan tengah itu jadikan platform moderasi beragama. Jangan ekstrem beragama itu. Agama sudah moderat, tetapi cara beragamanya inilah yang perlu dimoderasi. Ini tidak hanya terjadi di agama tertentu, termasuk di Buddhis ini juga ada ekstrem-ekstrem. Ada ngomong, ini salah kamu seperti ini. Ya, kamu nggak benar. Dari mana? Kata dulu, pasang dupa itu 3, nggak boleh 2. 2 itu orang mati. Yang bilang siapa? 1 nggak boleh, harus 3. Triratna. Nah kalau nggak ada dupa, terus gimana? Nah, ini kan masalah. Nah inilah persoalan-persoalan yang kecil sehingga butuh pembebasan jalan tengah. Ini yang jadi penting. Selanjutnya, ini cara kita aktualisasi nilai-nilai ajaran Buddha itu dijadikan platform seperti ini. Ini cara yang paling sederhana yang kita gunakan. Kata kunci yang bagian baris tengah ini, mulai dari memahami, harus ditinggalkan atau dikurangi, harus dicapai, dan harus dikembangkan. Selama ini kita belajar agama Buddha tidak belajar dari basic. Walaupun ini digunakan untuk para biku, para petapa pada waktu itu, sekarang digunakan bagi rumah tangga sebagai
keterampilan pemecahan masalah. Pertama ini, kenapa kebenaran pertama diajarkan Buddha dan harus dipahami? Karena pada prinsipnya poin-poin penting ini 12 ini adalah kebenaran alamiah. Yang membuat kita menderita itu bukan soal rambut ya. Rambut saya ini sudah meninggalkan dunia hitam. Untungnya dipotong kan kelihatan. Kalau tidak sudah seperti di bawah jamu. Tetapi rambut putih itu ada gitu loh. Walaupun disemir tetap putih, nampaknya hitam, tapi substansinya adalah putih. Nah ini tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Ya bisa toh Bante, mau dicat hitam jadi hitam kok. Tetapi kan nanti sebentar lagi sudah putih. Putih itu ada. Inilah kata kuncinya, harus dipahami gitu aja. Kalau terkait 12 ini tidak bisa diotak-atik ya. Isanya hanya dengan kata memahami. Dalam bahasa Inggris understand atau kalau lebih bagus lagi stand under. Nah itu stand under itu lebih pas terus. Nah ini poin-poin penting kenapa tool ini kami sampaikan agar nanti ketika kita ngadepin kondisi-kondisi real, misalnya punya cucu, punya anak aktif, ya ada anak aktif. Yang membuat menderita bukan anak aktifnya, yang membuat menderita itu bagian kedua ini loh. Kenapa? Karena saya menolak aktif. Yang membuat saya menderita itu bukan rambut putih, saya menolak putih. Coba kalau merangkul putih, tetap jadi satu dengan kita nggak menderita. Nah sumber penderitaan bukan terletak di luar, tapi terletak di dalam diri kita. Ini cara kita memahaminya. Misalnya makanan tidak enak, ada. Yang membuat tidak enak itu bukan makanannya, makanannya malah diam-diam aja. Yang membuat tidak enak itu lidah ini menolak makanan. Yang menolak makanan itulah penderitaannya, bukan terletak di makanannya. Jadi kalau kita melihat orang lain misalnya mulutnya mancung ke depan, runcing, itu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dia punya mulut sendiri kok. Yang masalah itu saya merespon keliru. Kok marah-marah, mencucu melulu. Padahal kan sebenarnya hak dia dong untuk mencucu, dia punya mulut. Tapi kenapa kita yang ribut? Kenapa? Karena menolak orang melakukan hal itu. Nah ini kata kunci ini dapat kita terapkan di dunia apa saja. Yang membuat menderita kita bukan terletak pada yang lain, tapi terletak ketika keinginan terpuaskan, maka menganggap kita menderita. Menderita karena ketika terpuasan ingin hidup terus, nggak mau mati, padahal tidak expired, harus mati. Kalau nggak tercapai, keinginannya apa? Hidup kok susah dong, bunuh diri aja. Akhirnya apa? Keinginan ini yang sebagai sumber penderitaan, bukan terletak pada hal di luar diri kita. Bagi yang ketiga harus dicapai ketika tadi contoh rambut putih, oh rambutku putih ya, itu sudah mencapai nibbana rambut putih. Oh rambut berarti sudah mencapai itu, mencapai kemajuan. Memang rambut saya putih kok. Mau dicabutin, nyuruh anaknya atau cucunya, lama-lama jadi bantai nanti. Oh nanti rambut putih semua. Nah, O-nya itu karena kita tercerahkan memang sejatinya seperti itu, realitanya seperti itu. Lah O untuk yang pertama inilah yang penting. Maka yang terakhir ini jalannya itu 8 ruas jalan mulia itu bukan dilalui. Selama ini kan jalannya dilewati, nggak ada. Jalannya itulah yang harus dikembangkan. Apa? Pandangan kita yang benar. Tadi Pak Kiai sampaikan kita itu berbeda. Pandangan kita yang benar memang berbeda kok. Kalau sama malah lucu. Kenapa? Kalau sama mengirukan kita terus. Saya, semua saya semua kan. Jadi ini lucu kan. Nah artinya apa? Bahwa ketika kita mengembangkan cara pandang kita yang benar terhadap kebenaran yang pertama itulah
sebenarnya kita telah mengembangkan cara berpikir, sehingga melalui ucapan, melalui perbuatan, pencaharian, usaha, perhatian penuhnya dan konsentrasinya mulai baik. Kata-kata kunci ini adalah bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak untuk dihafalin, nggak perlu ngapal-ngapalin. Nggak hafal nggak apa-apa, kalau ngerti ini sudah lumayan. Nah ini diajarkan kepada 5 orang pertapa pertama kali yang lulus 1 tahun. Kenapa yang lulus hanya 1? Padahal 5 orang ini bertapa 6 tahun waktu yang sama. Karena cara pandangnya yang tidak pernah berubah. Saudara sekalian hadir di sini, siapapun yang nyampaikan tadi, Pak Yai, saya, Dr. Po, kalau kita nggak berubah cara pandang kita, nggak akan ada perubahan bagi kita. Maka 5 orang pertapa ini nggak mau berubah. Kenapa? Merasa dirinya juga 6 tahun bertapa. Saya lebih oke dibanding Siddhartha. Ternyata kalau kita mau minum teh, terus kemudian tehnya penuh dituang terus, itu nggak punya tabungannya. Kalau mau belajar harus minum dulu kosong, baru diisi teh lagi, baru bisa diminum. Kalau penuh, ya tadi hidup dalam cara pandang sendiri. Padahal hidup kita ini berubah terus, nggak pernah tidak ada perubahan. Nah, setiap perubahan itulah belajar. Maka teman-teman, saudara-saudara sekalian sebagai guru, ya nyuluh itu Jawa Timuran nyuluh apa ya? Ngopor dulu balut. Nyuluh ya. Jadi menyampaikan informasi tidak perlu harus menyampaikan informasi yang sama persis dengan Tipitaka. Ya. Tipitaka itu tekstual masa lalu, kalau dibahas ini harus dibawa ke kontekstual. Nah inilah sumber-sumber radikal itu dikotomi, satu mempertahankan teks, yang kedua hidup dalam dunia nyata. Padahal sekarang ini kita hidup di dunia nyata seperti ini. Teksnya sejak zaman dulu ya seperti itu. Nah konteksnya inilah penting, maka dibutuhkan para penyuluh yang siap belajar untuk membawa teks ke dalam konteks kehidupan para umat Buddha, utamanya perumah tangga. Jadi budaya-budaya bedah suta apa itu ini nggak populer karena nggak cocok. Jadi kalau sutanya jangan asem, sayur asem, disuruh misalnya tom yam, podo-podo asemnya loh. Lidahnya lidah Jawa Tengah diganti tom yam, asem juga, nggak cocok. Nah ini nggak bisa. Maka kekinian kontekstual itu penting. Maka tugas para penyuluh adalah bagaimana kontekstualisasi nilai-nilai ajaran Dharma ini dalam kehidupan sehari-hari bagi perumah tangga. Ya, bagi perumah tangga. Mengapa? Karena perumah tangga itu harus sukses. Harus sukses. Satu, sukses dalam kehidupan materi, ekonomi, dan kedua sukses dalam kehidupan spiritual. Spiritual itu tidak terlepas dengan materi. Selama ini kan saya mau belajar spiritual Bante, saya mau ke wihara, mau meninggalkan keluarga. Tinggalkan kan fisiknya, pikirannya digendong terus, ya sama saja. Sama saja. Jadi jangan memisahkan seperti itu, nanti bingung sendiri. Kehidupan materi bagi rumah tangga dan spiritual itu kemampuannya bahwa seorang rumah tangga menurut ajaran Buddha harus kaya, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi koma ya, koma ini jangan titik. Menggunakan sebaik-baiknya. Tuh. Jadi jangan kemudian belajar agama Buddha terus sudah sukses harusnya sampai bisa seperti ini. Karena ngerti ajaran Buddha, jangan nggak melekat besok mati juga nggak dibawa kok. Ngapain sih kerja keras apa? Saya tak cobalah meditasi di wihara. Berapa lama bisa tahan meditasi di wihara? Baru duduk setengah jam kan ingin pulang. Nggak perlu membeda-bedakan seperti itu. Pada prinsipnya ketika kita bagi perumah tangga, memupuk parami itu dilakukan kapan saja. Ketika kita memiliki sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memupuk materi, itu salah satu cara.
cara. Nah, kenapa kedermawaan itu berada di awal pertama dalam semua kebajikan? Karena itu yang paling mudah dilakukan. Ini poin-poin penting sehingga mudah-mudahan dalam tempo singkat ini teman-teman bisa menangkap pesannya sehingga nanti bisa dijadikan diterapkan untuk problem solving di lapangan. Masalahnya terletak di mana? Di kebenaran pertama atau kedua? Kalau kedua berarti yang perlu adalah bagaimana keinginan itu didapatkan, ditinggalkan. Maka caranya harus dikurangi atau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan atau dilenyapkan kok ekstrim ya, dikurangi ya, dikurangi seperti itu. Ini poin yang dasar. Kemudian terkait dengan kebinekaan, bahwa ketika kita bicara tentang bineka, kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia itu ada perbedaan, ada persamaan. Tapi perbedaan itu alamiah. Nggak bisa kita ganti apapun. Kebersamaan itu kebutuhan kita. Seperti tadi disampaikan Pak Kiai. Mau makan di sini, mau minum ini sudah melibatkan ratusan orang. Nggak mungkin kita bisa sendiri. Mau pakai baju batik seperti ini, tanam kapas sendiri, menenun sendiri, buat mesin jahit sendiri, kemudian buat pewaras sendiri. Lama-lama nggak pakai baju, karena terlalu lama prosesnya. Tapi begitu jalan di sekitar Borobudur 50 boleh kurang boleh, tapi dipotong loh lainnya, kurang loh boleh nggak 52 boleh. Coba kalau dihitung perjuangannya 52 itu kan murah kali ya, dan ditambah lagi 30 nggak boleh. Artinya apa? Memudahkan kita. Inilah menjadi penting sehingga kita perlu bagaimana kebinekaan itu kita jaga bersama, karena bineka itu adalah keanekaragaman adalah kebutuhan kita bersama, sehingga kita bagaimana cara kita merawat dan menghargainya dan kemudian menghayati dalam kehidupan bahwa sejatinya kita itu berbeda. Tapi nggak ada masalah. Kenapa? Ketika kita memahami nilai-nilai ajaran agama, baik agama kita sendiri atau agama yang lain, nggak ada masalah. Kebetulan saya juga ikut ngaji di Pak Kiai. Saya punya kelompok ngaji namanya Kiai Kampung. Itu komunitas Kiai Kampung Pemalang, Tegal, Pekalongan. Jadi kalau ngaji di situ di diskusinya itu tidak boleh serik, nggak boleh serik. Kenapa? Kalau ngomong apa saja di situ boleh, asal punya perspektif dan masing-masing punya cara. Yang lain, teman-teman yang bergabung di sini, mereka yang juga banyak belajar di pondok itu bilang sama Ante, saya ikut kelompok ini tuh dada saya sakit selama 6 bulan. Memang kenapa? Beda cara mikirnya. Kenapa? Karena melihatnya tidak hanya dari sisi teks. Kebetulan ngajinya itu betah-betah Pak Kiai kalau ngaji. Jam 8 itu sampai jam 12. Itu tekan jam berapa Pak? Itu tekan esok ya kuat balik. Kuat. Aduh ini aku. Saya bilang nggak cocok kalau saya. Kenapa? Harus atur waktu besok ada berguna lagi gitu. Tapi ngajinya sampai jam setengah 12. Tapi itu hal yang luar biasa. Artinya bahwa banyak hal-hal yang perlu kita pahami. Kemudian kalau terkait dengan moderasi tadi telah disinggung, saya sampaikan saja poin-poinnya saja. Akan saya bahas. Nah di sini bagaimana aktualisasi diri terkait dengan ajaran Buddha dalam menghadapi krisis ekonomi global. Dunia itu mengalami krisis ekonomi global, tapi kalau pinjam bahasa Pak Kiai, alhamdulillah Indonesia nggak ngalami itu. Nah inilah kita Indonesia, kenapa kita bangga walaupun disebut negara berkembang, tapi dalam persoalan pandemi ekonomi, krisis ekonomi global kita tidak mengalami itu walaupun ada inflasi. Nah tentu ini kita bersyukur di negara kesatuan Indonesia dan kita harus bangga jadi orang Indonesia. Tadi sampaikan betul oleh Pak Kiai Maulana, saya juga kemarin dari hutan, nggak ada hutan seperti romo-romo ini, nggak ada, boro-boro gini. Datangnya ya datang ketemu Bante, keperhatiin aja, itu nggak ada, mana ada penyuluh PNS ini mau susah-susah undang ke sini beberapa hari.
Berapa banyak yang ditinggalkan di rumah, ya kan? Tapi merelakan ini loh, namanya kerja suka rela. Jadi suka dan rela ini, suka dan rela di sini. Di negara-negara Indonesia lain tidak ada hal yang seperti dilakukan para Romo, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami melihat karena di Bhutan itu negara yang menggunakan gross national happiness, tapi umat Buddha di sana tahunya ya ke wihara atau ke tempat ibadah itu sembahyang, muter mantra, gitu. Nah, itu nggak ada namanya penyuruh begini, mana-mana nyampaikan apa, sampai kadang-kadang ada masa tengah malam, belum jaraknya lagi, motor mogok, ngadepin gitu kan. Mobil mogok masih lumayan bisa tidur dalam mobil. Kalau motor mogok, terus gimana? Tapi nggak apa-apa, karena sudah suka dan rela. Sudah suka dan rela harus siap ngadepin itu. Tidak perlu kemudian nyalakan gara-gara teman-teman dari Mas Buddha ini merekrut penyuluhan PNS yang masuk di repot kemana-mana. Tapi coba kalau enggak, kan nggak pernah datang di tempat lainnya. Tapi dia kan terbuka gitu loh. Oh ternyata macam-macam ya kan zaman itu orang pun berbeda-beda. Inilah yang penting. Maka poin-poin ini akan saya nanti silahkan diminta oleh penyuluh terkait dengan penyuluh bagaimana kita mengembangkannya. Kami tidak diskusi panjang, nanti dalam saja bisa kita diskusikan. Dan poin-poin ini terkait dengan pemanasan global, bagaimana sebabnya, dan terkait dengan generasi milenial, bagaimana menyikapi orang tua, utamanya mak-mak dan kong-kong ini harus belajar terus. Kenapa? Karena menghadapi cucu-cucu yang cucunya generasi Alpha dan Z berbeda. Gak perlu mak-mak cerita dulu mak gitu diprotes sama susunya. Inilah pentingnya kita update kebersamaan untuk melihat dunia yang berbeda dari sisi yang berbeda. Semoga kerja keras Pak Bu yang turut membabarkan Dharma, membantu Ibu Sangha untuk menyebarluaskan Dharma, kami sampaikan apresiasi untuk teman-teman semua. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Tepuk tangan dulu dong buat Bante. Ya, pemaparan materi yang sangat luar biasa. Ternyata penyuluh kita ini hebat-hebat dan pinter-pinter loh Bante. Tadi pemateri pertama materinya dicepetin ya ngerti. Terus kemudian materi yang kedua Bante padahal materinya itu banyak dicepetin ya kok yang ngerti gitu. Berarti sangat luar biasa sekali. Plus dulu dong buat kita semua. Ya, untuk pemateri yang ketiga.